Soal penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1 untuk kurikulum 2013. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Itu gambar ginjal ya, gambar ginjal. Oke. Tempat penyimpanan urin sementara ditunjukkan oleh nomor. Yuk kita zoom. Oke, ternyata gambarnya pecah. Tempat penyimpanan urin sementara adalah kantong kemih yang paling bawah ya. Oke, berarti nomor 1 A. Nomor 2. Hati merupakan salah satu alat ekskresi yang mempunyai fungsi sangat penting bagi tubuh. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi hati, yang bukan ya. A. Tempat pembentukan empedu. B. Memompa darah ke seluruh tubuh. C. Tempat pembentukan urea. D. Membunuh bibit penyakit. Maka jelas yang bukan fungsi hati adalah B. Memompa darah ke seluruh tubuh, karena itu fungsinya jantung. Soal nomor 3. TBC merupakan penyakit paru-paru yang dapat menular melalui berikut, kecuali A. Menggunakan masker ketika berhubungan dengan penderita. B. Cairan ludah yang keluar saat batuk. C. Menggunakan masker bergantian dengan penderita. D. Menggunakan alat makan bersama dengan penderita. Maka jawabannya karena dia saluran nafas ya, TBC, maka yang C. Menggunakan masker bergantian dengan penderita. Soal nomor 4. Organ reproduksi pria yang berperan dalam proses pembentukan sperma yaitu A. Testis. B. Penis. C. Epididymis. D. Vas deferens. Maka jawaban yang paling benar adalah A. Testis. Soal nomor 5. Pada alat reproduksi wanita di samping atau di bawah ini, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi pada nomor A1, B2, C3, D4. Jadi tempat pembentukan perkembangan embrio itu ada di uterus. Uterus itu nomor 3. Uterus itu bahasa Indonesianya rahim. Soal nomor 6. Manusia pada umumnya hanya melahirkan satu bayi karena A. Kapasitas rahim manusia terbatas. B. Hanya satu telur yang dihasilkan saat ovulasi. C. Hanya ada satu sperma yang membuahi sel telur. D. Hanya satu embrio yang bisa menempel dalam rahim. Maka jawabannya yang B. Hanya satu telur yang dihasilkan saat ovulasi. Soal nomor 7. Selama masa pertumbuhannya, embrio manusia memperoleh makanan dari induknya melalui A. Uterus. B. Vagina. C. Oviduk. D. Plasenta. Maka jawabannya adalah D. Plasenta. Nomor 8. Penyakit menular pada organ reproduksi yang ditandai dengan kencing mengeluarkan nanah kental adalah A. Sipilis. B. Gonorrhea. C. AIDS. D. Herpes genitalis. Maka yang bernanah adalah B. Gonorrhea. Soal nomor 9. Perhatikan gambar sel saraf neuron di bawah ini. Bagian yang berfungsi membawa rangsangan dari badan sel saraf adalah nomor yang membawa ya. Yang membawa itu berarti jalur atau saluran yang panjang.
yang membawa rangsangan dari badan sel saraf, berarti nomor 4 D. Soal nomor 10. Benturan pada bagian kepala belakang kita sangat berbahaya. Hal ini disebabkan karena pada bagian tersebut terdapat A. Otak kecil yang mengatur keseimbangan. B. Otak kecil yang berfungsi sebagai ingatan, kesadaran, kemauan. C. Otak besar yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. D. Otak besar yang berfungsi sebagai pusat ingatan, kesadaran, dan kemauan. Maka jawabannya adalah kalau bagian belakang kepala adalah otak kecil. A. Soal nomor 11. Pada sistem saraf manusia terdapat beberapa macam sel saraf dan fungsinya masing-masing. Sel saraf yang berfungsi membawa rangsangan dari reseptor ke saraf pusat neuron adalah A. Sel saraf sensoris. B. Sel saraf motoris. C. Sel saraf konektor. D. Sel saraf adjustor. Jadi jawabannya adalah A. Sensoris. Nomor 12. Secara garis besar, telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Bagian telinga luar tersusun atas, yang paling luar itu yang bisa dilihat dari luar. Jadi 12. A. Sacculus utricus semicircularis. B. Daun telinga Malleus sacculus. C. Malleus incustapes. D. Gendang telinga, lubang telinga, dan daun telinga. Oke, yang bisa dilihat dari luar telinga kita adalah yang D. Gendang telinga, lubang telinga, dan daun telinga. Soal nomor 13. Perhatikan gambar lidah di samping. Bagian lidah yang peka terhadap rasa pahit ditunjukkan oleh nomor. Yang pahit itu yang belakang ya, bagian lidah belakang. Kalau depan manis, belakang pahit. Kalau pinggir itu asam asin. Jadi jawabannya yang A. 1. Nomor 14. Jika lensa mata seseorang terlalu cembung sehingga bayangan jatuh di depan retina, maka akan mengalami gangguan penglihatan yang disebut A. Astigmatigma. B. Presbiopi. C. Hipermetropi. D. Miopi. Maka jawabannya D. Miopi. Jadi kalau miopi jatuhnya di depan retina. Kalau terlalu jauh di belakang namanya hipermetropi. Nomor 15. Dari gambar di bawah ini, burung pemakan daging ditunjukkan oleh burung pemakan daging paruhnya harus kuat melengkung untuk mengoyak daging. Jawabannya yang D. Burung elang. Soal nomor 16. Berikut ini merupakan adaptasi tumbuhan xerofit terhadap lingkungannya, kecuali xerofit berarti A. Berikut ini adaptasi tumbuhan xerofit terhadap lingkungannya, kecuali kalau xerofit itu tidak suka air. Kalau hidrofit suka air. Jadi yang tumbuhan di daerah kering atau xerofit. A. Daun berubah bentuk menjadi duri. B. Memiliki perakaran yang pendek. C. Stomata sedikit dan tersembunyi. D. Batang memiliki cadangan air. Berarti yang B.
Karena tumbuhan xerofit, karena dia di lingkungan kering, akarnya harus panjang untuk mencari air kemana-mana. Soal nomor 17. Berikut ini adalah contoh akibat dari seleksi alam, kecuali. Contoh seleksi alam, kecuali. A. Keberadaan spesies kupu-kupu berwarna cerah digantikan oleh kupu-kupu berwarna gelap. B. Kepunahan dinosaurus karena perubahan lingkungan. C. Perubahan bentuk tumbuhan burung finch disesuaikan dengan jenis makanan. D. Bunglon mengubah warna tubuhnya untuk mengelabui mangsa. Jadi jawabannya yang D. Karena itu bukan seleksi alam. Soal nomor 18. Bisa diperhatikan ya. Oke. Gambar di samping adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara A. Tunas adventif, B. Umbi batang, C. Stolon, D. Rizoma. Maka jawabannya adalah yang C. Stolon. Jadi stolon itu batang yang menjalar di permukaan tanah. Nomor 19. Berdasarkan gambar di samping, letak kromosom ditunjukkan oleh huruf A. P, B. Q, C. R, D, S. Kromosom itu di inti sel ya. Oke, yang ada di dalam inti sel. Jadi ditunjukkan oleh huruf Q. Soal nomor 20. Jumlah kromosom dalam tubuh kucing adalah 78 kromosom. Maka jumlah kromosom dalam sel kelaminnya adalah, kalau sel kelamin itu kromosomnya pasti separuhnya ya. A. 39 buah, B. 39 pasang, C. 78 buah, D. 78 pasang. Jadi nomor 20 adalah B. 39 pasang. Nomor 21. Individu yang bergenotip A besar A kecil B besar B kecil akan mempunyai gamet. Oke, bisa ngotret sendiri ya. Jadi A besar sama B besar, A besar sama B kecil. Terus depannya yang A kecil dulu. A kecil sama B besar, A kecil sama B kecil. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Itu kan gametnya genotipnya ada 2A sama B, maka jumlah gametnya 2 pangkat 2 ada 4. Nomor 22. Tanaman berbiji bulat BB disilangkan dengan berbiji kisut BB menghasilkan keturunan yang berbiji bulat B besar B kecil semua. Kemudian F1 atau keturunan pertamanya disilangkan sesamanya menghasilkan 200 jenis tanaman. Berapakah kemungkinan jumlah tanaman yang berbiji bulat pada keturunan F2? Oke, maka yang berbiji bulat berarti yang B besar dan B besar B kecil ya. Itu ada 3/4-nya. 3/4 kali 200. Kan B besar B kecil kalau disilangkan dengan B besar B kecil akan menghasilkan 4 jenis keturunan. Ya. Nah, yang berbiji bulat itu berarti yang ada unsur B besarnya. Ada unsur B besarnya berarti 3/4 ya. 3/4 kali 200 adalah 150. Nomor 23. Mikroorganisme yang berperan pada pembuatan tape singkong dan tempe berturut-turut adalah
tape singkong dulu baru tempe. Jadi yang tape singkong itu, kalau tape itu ada orisai gitu ya. Oke. Jadi tempe juga ada orisai, tapi bedanya depannya. Jadi jawabannya yang D, Aspergillus oryzae untuk tape singkong dan Rhizopus oryzae untuk tempe. Soal nomor 24. Teknik bercocok tanam yang paling tepat untuk diterapkan pada lahan yang terbatas adalah A. Hidroponik, B. Ladang berpindah, C. Rotasi tanaman, D. Kultur jaringan. Maka kalau zaman sekarang lahannya sudah terbatas, pasti A. Hidroponik. Soal nomor 25. Salah satu produk bioteknologi modern yang sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya infeksi adalah A. Antibodi, B. Antihistamin, C. Antitoksin, D. Antibiotik. Maka jawabannya adalah mencegah infeksi. Berarti yang B. Antihistamin. Nomor 26. Berikut ini merupakan produk bioteknologi olahan susu sapi kecuali A. Nata de coco, B. Yogurt, C. Mentega, D. Keju. Ya pasti jelas nata de coco ya, itu dari kelapa. Nomor 27. Perhatikan gambar model atom di bawah ini. Elektron ditunjukkan oleh nomor, elektron itu paling yang di luar ya, di luar yang muter-muter, berarti ditunjukkan oleh nomor B, 2. Nomor 28. Atom natrium atau Na dan atom klor atau Cl yang semuanya netral, kemudian karena sesuatu hal, satu buah elektron terluar dari atom natrium pindah ke klor. Maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, ingat, elektronnya natrium pindah ke klor. Elektronnya natrium pindah ke klor. Maka A. Atom Na bermuatan positif karena kekurangan elektron. Ya iyalah ya, betul. B. Atom Na bermuatan positif karena kelebihan elektron. Tidak. C. Atom Cl bermuatan positif karena kekurangan elektron. Tidak. Atom Cl bermuatan positif karena kelebihan elektron. Tidak. Berarti yang A. Muatannya positif karena elektronnya hilang ya. Jadi di situ di Na muatan positifnya lebih banyak daripada elektron, soalnya elektronnya pada kabur gitu ya. Jadi muatannya positif. Nomor 29. Sebuah mistar plastik digosok dengan kain wol, selanjutnya didekatkan pada robekan kertas kecil, maka kertas menempel pada mistar. Ini menunjukkan bahwa mistar plastik bermuatan listrik. Oke. Jadi ada empat bahan yang gampang sekali berpindah elektronnya, yaitu butik, kasut, rambut digosok dengan plastik, kaca digosok dengan sutra. Oke, kalau rambut digosok dengan plastik, pasti plastiknya akan bermuatan negatif, rambutnya positif. Butik, rambut positif, plastik negatif ya. Jadi mistar plastik bermuatan negatif karena dia menerima elektron. Jawabannya yang C ya, karena plastiknya menerima elektron dari wol.
Soal nomor 30. Perhatikan gambar elektroskop berikut. Jika elektroskop di samping didekatkan dengan plastik yang digosok kain wol, maka daun elektroskop akan Jadi ketika elektroskop didekatkan dengan plastik yang digosok kain wol, ya, si plastiknya kan muatannya negatif, ya. Muatannya negatif, jadi akan membuka karena muatan positif menuju ke daun, ya. Yang C. Soal nomor 31. Muatan listrik sebesar 30 kolom mengalir melalui penghantar selama 60 detik. Maka kuat arus yang melalui penghantar tersebut adalah, yang ditanya kuat arus pakai rumus KIT, Q, I, T. Maka kuat arus atau I adalah muatan dibagi waktu. 300 dibagi 60 sama dengan C, 5 ampere. Soal nomor 32. Perhatikan data hasil percobaan di bawah ini. Pernyataan yang benar tentang sifat kelistrikan adalah. Oke. Tadi kalau plastik sama plastik kan muatannya negatif, ya. Wol yang positif itu wol sama kaca, yang negatif itu plastik sama sutra, ya. Jadi kalau plastik dan plastik akan tolak menolak karena sama-sama negatif. Kalau plastik dan kaca akan tarik menarik karena kaca itu positif. Ingat, yang positif itu kaca dan wol, yang negatif itu plastik dan sutra. Jadi yang benar adalah yang 1 dan 3, ya. Plastik sesama plastik, negatif sama negatif tolak menolak. Kaca sama plastik, kacanya positif, plastiknya negatif, maka tarik menarik. Maka jawabannya B. Nomor 33. Di bawah ini faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat penghantar kecuali A. Panjang kawat, B. Luas penampang, C. Tebal kawat, D. Perubahan suhu. Maka nomor 33 jawabannya yang D. Perubahan suhu. Nomor 34. Pada pengisian akumulator, ya, lagi dicolok dari listrik ke aki, ya, maka akan terjadi perubahan energi listrik dari listrik menuju aki. Listrik menjadi kimia. C. Nomor 35. Elektroda pada elemen kering baterai yang berfungsi sebagai kutub negatif adalah. Pernah masang baterai, ya? Baterai itu yang ngejendol kutub positif, yang ada di bawahnya kutub negatif, ya. Jadi yang bagian bawah itu kamu lihat, itu adalah seng, C. Nomor 36. Alat di atas yang menimbulkan beda potensial DC atau arus searah adalah, atau sumber arus searah, yaitu aki sama elemen kering 1 dan 3, B. Nomor 37. Sebuah setrika listrik mempunyai spesifikasi 200 volt 1,5 ampere. Besar energi yang diserap setrika selama 10 menit adalah. Lihat satuannya kilojoule, ya.
Kalau satuannya kilojoule, maka energinya atau waktunya harus sekon, ya, harus detik. Maka besar energi itu rumusnya Fit, voltase kali I kali T. Voltase, saya ulangi. Besar energi sama dengan Fit, voltase kali I kali T. Voltase kali arus kali waktu. Voltase kali arus kali waktu. Maka dikalikan 200 kali 1,5 kali waktunya jadi detik kali 600. Maka jawabannya 200 kali 1,5 300. 300 kali waktunya 600 detik 180.000, yang A. Nomor 38. Hubungan yang benar antara daya listrik, energi listrik, dan waktu pemakaian adalah W sama dengan P kali T. Mana yang W sama dengan P kali T? Tidak ada. Berarti yang P sama dengan W per T, yang C. Nomor 39. Besar usaha listrik yang dapat dilakukan oleh sumber tegangan listrik tiap sekon adalah usaha per sekon, disebut daya listrik. Oke, dilihat lagi ya. Nomor 38. Oke, jawabannya kan C. P sama dengan W per T. Maaf, rumus kan pakai bahasa Inggris ya. Power sama dengan watt per time. Ya, daya sama dengan energi dibagi waktu. Jadi nomor 39 jawabannya C. Nomor 40. Berikut ini yang bukan termasuk usaha untuk penghematan energi listrik adalah bukan usaha menghemat energi listrik. A. Mematikan saklar alat listrik yang tidak digunakan. B. Rumah mempunyai pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. C. Menggunakan pemanas air dengan energi surya. D. Mengganti lampu TL dan lampu pijar. Jadi jawabannya yang D. Mengganti lampu TL dengan lampu pijar. Lampu TL kan sudah hemat energi, kenapa harus diganti sama lampu pijar yang boros energi?